Shalom sahabat STMJ yang terkasih. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan pasal 16 ayat 4a. Dalam perikop ini Yesus menjanjikan roh kebenaran yang berasal dari Bapa, dan roh kebenaran ini bersaksi tentang Yesus. Dan kita diminta juga bersaksi tentang Yesus karena kita memang mengimani Yesus. Pada perikop ini saya sangat terkesan pada ayat yang ke-26 di pasal 15 yang berbunyi, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Yesus." Itu artinya roh penghibur, yaitu roh kebenaran yang akan diutus oleh Yesus, berasal dari Bapa, dan roh itu pula yang bersaksi tentang Yesus. Bersaksi tentang Yesus tidak harus dengan kata-kata, dengan pengajaran, tetapi yang lebih penting tentang bagaimana perilaku hidup kita terhadap sesama, terutama dalam hal kasih. Sejauh mana kita memberikan pelayanan dan kasih, lebih-lebih bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Sahabat STMJ yang terkasih, saya dilahirkan dan dibesarkan dalam iman yang tidak seperti yang saya imani saat ini. Bahkan saya mengimani Yesus, dan pada saat saya dibaptis sudah punya anak 2 dan sudah berusia 33 tahun. Saya masih ingat sekali, waktu itu banyak saudara saya yang menentang kalau saya masuk atau dibaptis secara Katolik. Saya dibilang kalah sama perempuan, kalah sama istrimu. Tetapi saya katakan, kalau saya kalah sama istri saya, kalah dengan perempuan yang menjadi istri saya sudah menjadi Katolik 10 tahun yang lalu. Karena pada saat itu masih seneng-senengnya pacaran. Tetapi saya masih mampu berjalan sendiri-sendiri sampai Tuhan memanggil saya untuk mengikuti iman Yesus. Hingga saat itu saudara-saudara saya yang tidak setuju, yang menentang, bahkan puncaknya sampai berkata, "Wis gak popo, ilang-ilangan dulur siji." Yang artinya mereka memutus hubungan persaudaraan dengan saya. Sehingga biasanya yang saya setiap tahun, setiap lebaran saya pulang, saya sampai 3 tahun berturut-turut 3 lebaran saya tidak pulang. Hingga suatu ketika salah satu dari saudara saya mengatakan, "Wis kalau itu memang pilihanmu ya sudah. Kon wis gede tua, kamu sudah tua dan sudah dewasa. Terserah kalau itu pilihanmu, ya sudahlah, yang penting pulang. Saudara-saudara yang di Surabaya sudah pada kangen." Sehingga lebaran berikutnya saya pulang. Dan selama saya pulang, semua berjalan dengan baik, dan kelihatannya saudara-saudara saya sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang iman dan agama saya. Sehingga pada suatu ketika saya ditelepon oleh salah satu saudara saya, yaitu kakak saya, di mana waktu saya sudah tidak punya orang tua, saya tinggal dengan dia. Dia mengatakan, ditelepon sambil nangis, bahwa dia kena musibah. Dia dapat anugerah sakit kanker rahim, sehingga harus melalui operasi dan kemo dan lain sebagainya. Saya katakan, kakak sudah punya anak 2, sehingga lebih baik dibuang saja rahimnya, operasi saja. Dia bilang, "Saya takut." "Kenapa mesti takut?" Saya bilang gitu. Sekarang sudah canggih pengobatan. Bukan hanya karena takut, juga karena dana waktu itu kurang. Dan saya katakan kepada kakak saya itu, masalah kekurangan dana nanti saya yang nanggung. Yang penting sebelum operasi saya dikabari. Saya mau nunggoni, saya mau pulang. Benar saudara-saudaraku, 1 hari sebelum operasi dia memberikan kabar
Dan saat itu pula saya mengambil cuti dan saya pulang ke Surabaya. Sampai di Surabaya, saya langsung menuju rumah sakit. Waktu itu pagi sekali saya sampai Surabaya, saya lihat dia lagi sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, dia melihat ada saya datang, dia langsung lari. Kembali dia ketakutan dan menangis. Saya bilang, tenang, wong sudah berdoa, kok masih takut? Dia bilang gitu. Serahkan saja sama Gusti Allah. Gusti Allah itu luar biasa di dalam memelihara hidup kita. Lalu kakak saya tadi bercerita, Tok, nanti tak kenalkan ya. Saya punya teman sama-sama pasien yang satu kamar dengan saya. Dia orangnya baik sekali. Dia begitu melayani saya. Dia kalau saya takut begitu menguatkan saya. Dia agamanya seperti kamu. Kalau berdoa bikin tanda salib. Dia kalau berdoa begini. Namanya Mbak Siska. Sebentar lagi akan saya kenalkan. Sungguh tidak berapa lama saya diajak ke kamarnya, saya dikenalkan, ternyata beliau nama lengkapnya Maria Francisca. Dia bercerita, Mbak Siska ini baik sekali. Dia stadium 4, sedangkan saya stadium 1. Saya takutnya luar biasa. Sedangkan Mbak Siska ini orangnya tenang, orangnya sabar, sering melayani saya, dan sebagainya. Dalam hati saya bersyukur bahwa kakak saya sudah mengenal seorang Katolik yang begitu mengasihi dia, yang begitu melayani dia, sehingga waktu saat mau dioperasi, setelah dipasang infus dengan pakai pakaian operasi, saya mau memberanikan diri mau mendoakan dia. Saya bilang, Mbak, tak doain ya, saya dengan Mbak Maria mendoakan. Akhirnya kakak saya mau didoakan dan saya dan Mbak Maria mendoakan dia sampai dia didorong menuju ke ruang operasi. Saat dia masih sadar sebelum dioperasi, saya nungguin dia. Dan begitu selesai operasi pun sore hari, begitu dia sadar, orang yang pertama dilihat adalah saya. Sementara kakak-kakak saya yang lain datang, pergi, belum sadar ditinggal pulang, datang, belum sadar ditinggal pulang. Sehingga suatu ketika dia sadar, dia lihat saya, dia bilang, Tok, dari jauh karena ditutup kaca, kamu sudah makan? Saya bilang, belum. Terus saya diusir, pulang-pulang, kamu makan. Nanti kamu sakit. Sehingga oke, saya pamit, saya keluar makan. Setelah saya makan, saya ke sana lagi, ternyata sudah bisa dibesuk dan kita bisa mendekat dan ngomong-ngomong. Dia merasa tenang, dia merasa sudah lega, penyakitnya sudah dibuang dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, hanya melalui berapa kali kemo, kakak saya sudah sehat. Sejak saat itu, kakak saya lebih memperhatikan kebutuhan iman saya. Kalau saya pulang ke Surabaya, hari Sabtu atau Minggu kalau saya tidak pergi, dia mengingatkan, Tok, ini Sabtu loh, Tok, ini Minggu loh, biasanya kamu ke gereja, kamu tidak ke gereja. Saya bilang, iya Mbak. Kalau dia mengingatkan Sabtu, saya bilang, saya ke gereja besok hari Minggu. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, kakak saya sembuh, bahkan sekarang sampai mencapai usia hampir 80. Walaupun sudah sakit-sakitan, tetapi dia sehat dan hubungan saya dengan keluarga saya menjadi begitu baik sekali. Saya sungguh bersyukur. Melalui peristiwa itu, saya dan Mbak Francisca dimampukan untuk memperkenalkan kebaikan dan kasih Yesus kepada kakak saya. Dan itu semua bukan karena kehebatan kami berdua, saya dan Mbak Siska, tetapi semata-mata karena Allah begitu memberikan roh penghibur dan roh kebenaran melalui Yesus kepada
kami berdua. Sahabat STMJ yang terkasih, demikian sharing saya. Bagaimana melalui firman ini, saya semakin diteguhkan bahwa Roh Kudus bekerja melalui saya dan Mbak Francisca kepada kakak saya. Dan kami berdua boleh dipakai menjadi saksi akan kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, sahabat STMJ yang terkasih, terima kasih dan berkah dalam.